Halo teman-teman, welcome to Legal Competition Podcast. Halo. Jadi di sini aku Sisil sebagai moderator akan mewawancarakan kakak-kakak yang keren-keren ini guys. Jadi mengenai lomba-lomba hukum. Mungkin kita bisa kali ya mulai dari sapa-sapa singkat dulu aja. Jadi di sini ada Mas Nugraha yang merupakan delegasi dan project manager dari NMCC MA yang ke-25 yang delegasinya meraih nominasi saksi ahli dan terdakwa terbaik nih teman-teman. Wih, selamat. Mas Selamat. Nugraha. Oke. Halo teman-teman semua. Oke, selanjutnya bisa ke Mas Dito yang merupakan delegasi dan peraih juara 3 Legion, yaitu legal competition yang diadakan oleh Universitas Brawijaya. Halo Mas Halo, Dito. halo. Oke, selanjutnya kita juga kedatangan Mas Ram nih teman-teman, selaku delegasi dan peraih top 4 best team ALSA IMCC. Halo Mas Ram. Halo. Oke, selain itu ada Elsa yang sebagai observer sekaligus project manager dari ALSA IMCC 2023. Halo Elsa. Oh ya, kebetulan Elsa ini juga angkatan 22, jadi masih bisa dibilang baru semester 3 juga loh teman-teman. Keren ya. Oke, tanpa basa-basi lagi, aku mulai tanya tanya aja nih, karena udah terlalu banyak juga aku ngomong mungkin ya. Oke, pertama ini aku pengen nanya ke Mas Nugraha mengenai NMCC itu apa sih Mas sebenarnya? Oke, NMCC sendiri itu seperti apa yang ada di singkatannya nih, National Moot Court Competition, yang dimana ini adalah kompetisi peradilan semu yang diadakan oleh ALSA Indonesia. Jadi NMCC yang aku ikutin kemarin sebagai delegasi, sebagai project manager itu adalah NMCC ALSA Piala Mahkamah Agung. Jadi ada trofi Piala Mahkamah Agungnya nih, dan yang aku ikutin itu kemarin NMCC ALSA Piala Mahkamah Agung yang ke-25. Kebetulan NMCC ALSA ini adalah kompetisi peradilan semu tertua di Indonesia, dan kebetulan tuan rumahnya kemarin adalah Universitas Brawijaya yang merupakan salah satu lokal chapter ALSA Indonesia, seperti itu. Oke, jadi di sini tuh kita lomba dengan lokal chapter lain ya? Betul. Karena ini adalah NMCC ALSA, nggak menutup kemungkinan pesertanya nggak hanya dari lokal chapter yang ada di ALSA Indonesia, tapi lombanya itu terbuka untuk seluruh universitas yang ada di Indonesia, begitu. Oke, selanjutnya aku pengen bincang dengan Mas Dito. Aku pengen nanya, Legion itu apa sih Mas? Iya, Legion itu merupakan nama kali ya, nama dari kompetisi yang diadakan oleh ALSA LC Universitas Brawijaya. Jadi ALSA Legion atau ALSA Legal Competition itu merupakan kompetisi tahunan dari program kerja Legal Competition Division ALSA LCUB. Jadi di dalamnya itu ada 2 kompetisi tuh. Yang pertama indictment competition atau kompetisi surat dakwaan, dibaca tuh surat dakwaannya. Kemudian ada negotiation competition. Nah, negotiation competition itu ya kita negosiasi sama pihak lawan untuk mencapai kesepakatan. Nah, untuk temanya sendiri untuk indictment competition itu fokus di investment criminal law. Nah, kebetulan kita kemarin keluarin 2 delegasi juga. Kemudian untuk negotiation competition itu fokus di private business law. Yang mana temanya waktu itu adalah terkait permasalahan PKPU dan kepailitan. Itu sih. Dan menang juara 3 juga ya Mas? Iya, alhamdulillah. Keren ya teman-teman. Oke, yang terakhir nih aku mau ngomong ke Mas Rams. Apa sih ALSA IMCC itu Mas? Oke, jadi ALSA International Mooting Competition, Moot Court Competition itu adalah sama seperti National Moot Court, cuman di sini kita ada di arbitrase, mahkamahnya arbitrase. Ya sama kayak gini lah intinya, kita duduk lomba, di hadapan kita ada lawyer lawan gitu, dan di sebelah kiri kita ada judgesnya gitu. Dan untuk lombanya sendiri mengenai investment arbitration, dan itu sama kayak kita diberikan kayak kasusnya itu sekitar 4 bulan sebelum kita perlombaan, kita bikin 2 berkas yaitu memorials sama dari penggugat dan tergugatnya atau responden dan applicant-nya, kita submit, dan kita kemarin lomba di Vietnam. Jadi untuk terbang ada oral rounds-nya gitu. Jadi internasional ya Mas skalanya. Iya. Wah, keren banget sih. Oke, jadi kita udah ngebahas nih mengenai masing-masing dari apa itu lombanya masing-masing. Jadi sekarang aku pengen nanya sih, kenapa tertarik ikut lomba? Sedangkan sekarang anak-anak sekarang itu tertarik ke organisasi, kenapa milih lomba untuk dijadikan
poin utama dalam kalian gitu? Dimulai dari aku dulu ya. Iya, Oke, boleh Kak. karena lomba yang aku ikutin adalah NMCC. Cerita singkat dulu. Dulu awal-awal sebagai waktu maba itu kan di Eva Uner ada internal mood court division nih, jadi Inmood. Inmood ini sebenarnya rangkaian lombanya persis sekali sama NMCC, cuma ruang lingkupnya itu masih internal, jadi masih lomba masih di dalam satu fakultas gitu. Waktu aku ngikutin Inmood, kebetulan Inmoodku juga sama Dito, NMCC-nya sama Dito juga, gitu. Waktu Inmood kayak wow seru ya ternyata Inmood belajar pidana, sebenarnya nggak hanya pidana sih, maksudnya kebetulan Inmoodnya belajar pidana, terus ya kompetisi peradilan semu gitulah seru. Terus dari Inmood itu ada kepikiran kayak lanjut nasional nggak ya, maksudnya lanjut nasional mood court competition-nya nggak ya, padahal udah banyak yang nge-spill lah istilahnya kalau misalnya NMCC itu lebih berat dari Inmood, bahkan latihannya bisa 6 bulan kayak gitu-gitu kan. Jadi tapi ternyata masih ada tekad ya udah coba aja lah NMCC, maksudnya sekali-sekali punya pengalaman lomba NMCC gitu. Nah terus waktu itu juga berkesempatan nge-staff di mood court divisionnya Alsa, terus kayak kebetulan juga diamanahin menjadi project manager NMCC, delegasi NMCC-nya. Terus kayak oke, berarti aku semakin yakin buat ya udah ikut NMCC lah nanti gitu, dan ternyata ikut jadi delegasi gitu sih. Jadi ketagihan juga ya. Ketagihan. Oke. Dari Inmoodnya ketagihan. Oke. Lanjut mungkin Mas Rams ada yang mau ditambahin? Kalau dari saya sendiri, kebetulan cerita saya berbalik dari Nugraha ya. Karena emang saya semester 1-2 itu mahasiswa yang kuliah pulang gitu. Jadi nggak ada cerita apa-apa di awal. Dan saya ngerasa kayak saya sangat terlambat gitu loh untuk ikut kayak NMCC atau mungkin lomba debat dan lomba-lomba lainnya gitu. Dan sedangkan kebetulan waktu saat itu saya tertarik untuk lomba yang sekiranya bisa setahun 3 kali lah kita ikut lomba itu gitu. Karena emang persiapannya nggak terlalu lama dan kebetulan emang saya pengen keluar dari zona nyaman saya karena emang saya itu orangnya mudah untuk grogi juga atau gimana, skill saya untuk public speaking saya juga nggak terlalu bagus juga, dan makanya saya mau ikut lomba yang sekiranya saya bisa berbicara di situ dan untuk menghadapi satu masalah yang tingkat stresnya bisa membantu saya untuk berkembang gitu. Jadi saya pilih IMCC dan Alsa IMCC itu lomba kedua IMCC International Mood Court Competition saya pada tahun ini juga kebetulan. Wih. Dan sekarang juga saya ikut lomba ketiga. Waduh, kalau Mas Dito gimana mungkin? Ya, kalau aku agak berbeda juga ya dari teman-teman. Karena aku berpikir juga kalau misalkan nanti kita lulus, sebenarnya apa yang membedakan diri kita dengan mahasiswa yang lain gitu, yang mungkin ada beratus-ratus ribu mahasiswa hukum gitu. Tapi apa yang membuat kita berbeda? Ya prestatif dong pastinya gitu kan. Nah, untuk memilih lomba-lomba mana yang bisa kita ikuti ya sebenarnya nggak boleh pilih-pilih juga gitu. Kalau misalnya ada kesempatan ya udah tabrak aja gitu. Dan kebetulan di sini kan aku membawa knowledge terkait dengan Legion ya, terutama khusus di negotiation competition. Karena menurutku negotiation competition itu merupakan basic juga ya, karena setiap kali kita keluar di kampus kita negosiasi. Ketika kita mungkin lagi izin bolos di kelas, bukan bolos ya, nggak masuk di kelas, itu kan negotiable juga ya untuk ngomong ke dosen gitu kan. Semuanya negosiasi gitu. Apalagi kita mahasiswa hukum yang mana berkaitan erat dengan kasus-kasus di luar sana, pasti negosiasi gitu. Jadi bagaimana kemudian kemampuan negosiasi ini terlatih dengan cara mengikuti kompetisi gitu. Itu sih yang mana membuat beda gitu antara mahasiswa yang belum pernah mungkin ikut kompetisi negosiasi sama mahasiswa yang mungkin udah ikut kompetisi. Dan keren-keren juga kan tadi yang diceritain juga sama Rams dan juga Nuge gitu. Oke, selanjutnya nih dari Elsa mungkin bisa ditambahkan. Mungkin dari aku sih, aku tuh kalau di dunia perkuliahan itu, kerja aku tuh selain kuliah itu organisasi. Jadi aku ikut beberapa organisasi. Jadi aku kepanitiaan gitu. Jadi aku merasa kalau aku cuma kuliah dengan ikut kepanitiaan, aku merasa hidupku tuh nggak balance. Karena kayak kita kalau ikut organisasi kan membangun networking sama teman-teman kan gitu. Tapi selain itu juga aku pengen mencoba gimana ya mengembangkan pengetahuan selain dari kuliah dengan organisasi. Jadi aku kayak ikut kompetisi, dan kebetulan tahun ini tuh
Sebenarnya aku mau ikut NMCC, cuma tahun ini NMCC nggak ada, yang ada tuh AMCC. Jadi ada kesempatan ya, kenapa enggak? Jadi aku ambil aja. Keren sih. Oke. Next ikut. Iya. Sangat-sangat insightful ya teman-teman. Oke, mungkin kita benar-benar di sini sangat-sangat insightful. Aku juga sebelumnya nggak pernah ikut lomba, jadi terpacu ikut lomba. Next ikut. Harus ikut. Siap. Oke, next nih aku pengen tanya lagi. Kalau persiapan untuk lomba internasional sama nasional itu kira-kira apa ya? Mungkin boleh dari Mas Rams dulu kali ya, karena dia top 4 juga dari lomba Ngeri kali, gak kaleng-kaleng. Ya, untuk persiapannya seperti yang udah saya jelaskan tadi di awal, karena emang kita bakal dikasih berkas terlebih dahulu mengenai kasus posisinya gitu ya. Mungkin persiapan tuh kita dapat waktu sekitar 4-5 bulan, atau bahkan ada yang lebih. Dan dalam waktu itu kita buat untuk pertama yang harus kita lakukan adalah menganalisis dari semua poin-poin kasusnya. Dan itu emang harus kita kuasai semua, karena emang itu adalah bekal kita dari awal sampai akhir. Kalau kita udah bisa menulis semua masalah yang ada, berarti masalah kita udah 50% selesai sih. Bener sih, oke. Dan ya kurang lebih gitu aja sih untuk persiapannya. Kalau internasional. Oke Mas, makasih ya. Next nih buat Mas Dito, kan tadi lomba nasional di UB juga. Mungkin boleh dijelasin kenapa persiapannya itu apa aja? Oke. Persiapan kurang lebih juga sama ya, karena yang aku ikuti itu negotiation competition-nya, temanya PKPU dan kepailitan, yang mana belum aku ambil juga mata kuliahnya. Mungkin Ram sama Nugra nanti bisa disinggung ya. Mungkin materi-materi itu belum kita ambil gitu. Sama sekali belum. Jadi hal yang pertama kita lakukan adalah, wah temanya ini nih, berarti kita harus belajar dulu basicnya gitu. Nah setelah itu nyusun timeline, kapan nih kira-kira hari H negosiasinya, kemudian kapan nih kita punya waktu untuk prepare tadi ya, research dan segala macam, dan kapan kiranya kita konsultasi, itu juga jadi hal yang penting. Jadi selain dari riset persiapannya, juga menyusun timeline. Itu sih, dua hal itu yang menjadi basic persiapan untuk mengikuti kompetisi. Itu Jadi sih. keluar dari zona nyaman juga ya Mas ya? Iya, pastinya iya ya. Oke. Terus aku mau nanya nih, sebenarnya manfaat lomba dari delegasi sama observer itu apa sih Kak? Mungkin bisa dijelasin dari Elsa dulu. Oke, Elsa ya. Mungkin karena yang lebih main karakternya itu delegasi, jadi delegasi dulu deh. Kenapa kok dilempar-lempar gini, aduh. Manfaatnya ya? 3 hal. Disiplin, critical thinking, sama public speaking. Sepakat. Itu yang bisa kalian dapetin kalau kalian ikut lomba. Keren banget. Mungkin dari Mas Nugraha ada yang mau ditambahin? Overall sebenarnya manfaat dari lomba itu sudah dimention sama Rams ya pasti, apalagi ini coba aku kaitin sama pengalamanku di NMCC. Yang pasti yang pertama pasti bisa berpikir kritis itu udah pasti, karena kalau di NMCC itu kita latihan tiap hari bedah kaspos, buat pengembangan kasus posisinya, buat di persidangan, buat berkas kayak gitu-gitu kan. Jadi yang pasti terlatih dan terbiasa berpikir kritis, yang mana itu dampaknya ada banget setelah aku ngikutin NMCC. Kayak aku kuliah lagi jadi lebih niat, jadi lebih dengerin dosen, ngerjain tugasnya juga lebih harus dianalisis gitu. Nah terus wawasan hukum beracaranya kan, karena aku ikut kompetisi peradilan semu, yang dimana itu kan lebih ke kayak praktek peradilannya kan, yang mana selama aku kuliah, maksudnya sebelum aku ikut NMCC, kuliahnya kan belajar teorinya dulu nih, kayak teori beracara peradilan itu kayak gimana, kayak gitu-gitu. Nah ternyata waktu aku ikut NMCC, istilahnya kayak lebih mantep lagi nih wawasanku terkait beracara itu. Nah terus manfaat yang selanjutnya adalah apa ya, istilahnya kayak kan di NMCC ini kan lombanya bisa dibilang delegasinya banyak, banyak sekali delegasi itu ada total 20 orang. Jadi kayak teamworknya ada banget kan, maksudku kalau misalnya kepanitiaan atau lomba-lomba yang mungkin orangnya nggak sampai 5 kan, sebenarnya itu network, bukan network sih, maksudnya teamworknya adalah istilahnya kayak melatih Nggak kerjasama selebih dalam challenging timnya ya, itu. bener. Iya bener gitu, maksudnya nggak se-challenging itu tapi karena ini aku 20 orang, jadi kayak oh wow, maksudnya punya cara gimana caranya kita menyatukan satu kepala 20 dalam 20 orang ini gitu kan. Pasti kan debat ada, perbedaan pendapat ada, dan itu menurutku pengalaman yang bagus gitu sih. Nah terus
ini mungkin manfaat yang terakhir karena apa istilahnya kayak lombanya ini kan lagi-lagi kompetisi perjalanan semu kan. Jadi kadang kita itu perlu konsultasi ke praktisi, kayak kita pernah nemuin ini Adit ya, apa ke advokat, Iya, terus benar. kita pernah nemuin hakim, nemuin jaksa buat konsultasi tentang kasus posisi kita. Jadi secara nggak langsung kita itu istilahnya kayak tahu maksudnya punya pengalaman konsul sama orang-orang penting, orang-orang yang bekerja langsung di dunia peradilan gitu. Jadi menurutku itu adalah manfaat yang aku baru ikut lomba kayak gini, berarti bisa merasakan ngobrol langsung dan substansial juga sih obrolannya tentang kasus posisi lombanya. Mungkin seperti itu yang bisa aku sampaikan. Keren Sepakat, banget, sepakat. keren banget. Next mungkin bisa Elsa. Aku jelasin dulu AMCC itu kan ada dua ya, delegasi, tim membernya sendiri sama observer. Jadi untuk kalau bisa dibilang itu main karakternya emang tim members. Cuman sebenarnya kerjaannya itu hampir sama. Jadi tim member itu yang nyiapin berkas, kayak buat nyusun memonya sendiri buat untuk lombanya sendiri. Sedangkan observer itu tugasnya itu bantu delegasinya itu sendiri untuk riset, formatting dan lain-lain. Jadi menurutku sebagai observer itu tuh sebenarnya bisa jadi privilege lebih gede dibanding tim member itu sendiri, karena dia tuh kalaupun dia mau ikut lagi di tahun depan, dia tuh udah lebih berpengalaman dibanding yang belum jadi observer. Jadi dia udah tahu secara langsung substansi materinya, terus lebih berpengalaman aja sih menurutku dalam bidang riset, terus sama membangun kerja bareng timnya juga udah tahu gitu. Selain itu ditambah Rams juga tadi disiplin dan lain-lain. Keren. Mungkin Mas Dito. Iya, udah cukup terwakili sih, udah cukup banyak. Iya, benar juga Next sih. buat Mas Dito mungkin ayo cobain atau Udah cukup ya sepertinya ya apa yang disampaikan itu ya. Relatable lah itu. Sama sih semua lomba kayak gitu ya. Iya, sama-sama. Benefitnya banyak banget. Oke, aku mau nanya nih mengenai suka duka, karena kan persiapan dari setiap lomba itu pasti memakan waktu gede kan, apalagi harus seimbangin sama waktu kuliah sama persiapan lomba. Untuk suka dukanya sendiri itu apa sih? Kira-kira bisa dijelasin? Mungkin ada yang mau duluan menjawab? Mungkin Dito kali ya. Iya, oke. Sukanya dulu kali ya. Nanti dukanya kayaknya. Iya, sukanya pasti bangga ya, karena beberapa kali kan kalau aku sendiri kan setiap kali kasih progress report gitu kan ke grup family gitu kan. Ini lagi gini nih, terus kayak proud ya, bangga bla bla bla. Apalagi menang gitu kan. Wah, berarti gak sia-sia dong gitu nyekolahin anaknya gitu kan di UNER gitu. Feedback kalau misalkan ya udah di sekolahin gitu kan. Iya, bangga pastinya. Dan juga tadi benefit yang disinggung sama teman-teman, koneksi, terus kritis, terus teamworking itu juga jadi apa ya, suka ketika kita ikut kompetisi gitu ya, mau nggak mau. Nah, dukanya ini pasti kita ciut gitu ya untuk punya waktu healing ya, yang mungkin teman-teman suka ke gunung ya, mungkin di persempit ya waktunya, digeser ke yang lain. Artinya kalau ikut kompetisi pasti di sela-sela kuliah kita geser ke perpus atau geser ke tempat-tempat yang kita untuk riset gitu loh. Jadi waktu untuk mungkin ke TP atau mungkin ke Surabaya Zoo yang ini ya, yang teman-teman yang suka hewan itu agak diminimalisir untuk kompetisi gitu ya. Jadi waktunya memang terbatas. Jadi kurang waktu sama teman-teman juga ya Mas? Iya, benar. Sih benar. Mungkin dari Mas Nugraha. Oke, suka duka selama ikut NMCC kemarin kalau dijelasin satu-satu lupa dan saking banyaknya kan Saking banyaknya. teman-teman tahu sendiri kan kalau NMCC ini 6 bulan lamanya bersama gitu kan ya. Kalau misalnya ngomongin sukanya banyak, dukanya banyak juga gitu, jadi imbang lah gitu. Mungkin aku berusaha inget-inget dari sukanya dulu ya. Itu tadi sih sebenarnya kayak ada yang aku mention di manfaat ikutnya itu, yaitu aku ngerasa setelah ikut NMCC, aku ngerasa dan aku yakin teman-teman yang ikut NMCC, bahkan ya nggak hanya yang NMCC juga, teman-teman yang pasti setelah ikut lomba itu pasti merasa jauh lebih berkembang karena benefit yang mereka dapatkan. Itu menurutku poin pertama yang maksudku poin sukanya setelah aku ikut NMCC gitu kan. Nah terus yang kedua suka banget karena latihannya selama 6 bulan dan setiap hari, jadi ketemu istilahnya kayak
ketemu temen terus gitu loh, dan ya bisa dibilang hidup bareng juga karena sampai malam gitu kan latihannya gitu-gitu. Nah terus dan satu delegasi pun juga maksudnya banyak angkatan kan. Aku kan dulu angkatan 2021, ada angkatan 20, terus ada angkatan 19 waktu itu. Nah jadi kayak karena aku sebagai angkatan 21 dan istilahnya kayak angkatan yang paling muda, jadi kalau ada tanya tugasnya itu lebih enak gitu loh, karena kita tiap hari ketemu lomba gitu kan. Jadi kayak mas atau kak tahu tentang tugas ini nggak, nyontek dong atau nggak informasi dong dulu kayak gimana gitu. Jadi itu adalah salah satu bentuk Ya. momen sukanya waktu ikut NMCC dulu gitu. Nah terus selain itu juga kebersamaan sih sebenarnya. Jadi makan bareng, hidup bareng itu tadi aku ngomong hidup bareng kayak gitu-gitu. Nah terus dari segi sukanya yang lain itu adalah istilahnya itu tadi sih, yang kayak ilmu-ilmu atau pengalaman yang aku dapat. Maksudnya aku dapat di NMCC kayak contohnya bisa maksudnya bisa punya knowledge baru tentang beracara, terus tentang substansinya kan waktu itu NMCC kita lombanya tentang HKI ya Dito ya. Apalagi aku sama Dito dulu masih angkatan 21 yang masih semester 3, tiba-tiba disuruh belajar HKI kayak wow. Padahal kalau cita-cita orang kan orang yang ambil HKI aja susah katanya, apalagi kita yang masih semester muda gitu kan. Tapi sukanya adalah secara gambarannya itu kita udah tahu matkul HK itu kayak gimana, terus belajar istilahnya kayak belajar bareng juga sama delegasi itu seneng. Jadi kayak seneng banget sih, maksudnya senengnya itu yang bisa aku sampaikan itu kayak gitu. Nah untuk dukanya mungkin itu tadi, karena teman-teman pasti semua tahu kalau misalnya NMCC ini adalah lombanya paling lama ya, lomba paling lama persiapannya 6 bulan. Capek banget karena ya? kita capek. Kalau misalnya teman-teman pasti tahu lah bentuknya berkas NMCC seberapa ya tebalnya ya, situ. Segini, Duk. Ya, tebal banget kan itu disusun selama 3-4 bulan. Terus setelah kita ngeberkas juga ada praktek peradilannya, maksudnya praktek sidangnya, yang dimana tiap hari praktek latihan sidang. Kalau boleh jujur tiap hari pasti bosen praktek terus, terus latihan terus, tapi ya mau gimana lagi, mengusahakan sidang yang bagus dan substansial gitu kan. Itu sih dukanya, kayak ya gimana caranya kita mengatur bukan emosi, maksudnya mengatur memanajemen stres kita kalau misalnya lagi bosen dan yang lain-lain gitu sih. Dan ya bisa dibilang dukanya ya nggak punya banyak waktu buat selain NMCC. Orang jujur aja aku pribadi kuliahku hampir keteteran. Pasti aku pribadi ya. Terus waktu sama keluarga mungkin kurang. Terus waktu main sama teman-teman, waktu nongkrong sama teman-teman kurang gitu. Jadi ya sebenarnya itu balik ke pinter-pinternya mengatur waktu pribadinya sendiri sih. Kalau aku dulu gitu, yang duka yang aku alamin. Oke, berarti banyak juga ya Kak. Oke, mungkin mulai dari Mas Rams lagi. Oke. Pertama waktunya tuh tersita dengan sangat sama seperti teman-teman. Terus kalau misalnya teman-teman punya pacar tuh pacarnya pasti dianggurin. Nggak dimanggain. Iya nggak dimanggain, dianggurin. Oh, dianggurin. Dianggurin, terus habis itu pasti stres banget. Jangan harap kalau kalian ikut lomba itu kalian bakal selamanya senang-senang, nggak, stres banget ini jujur. Tapi dengan ada kita ikut lomba, terutama kita kayak ketemu teman-teman seperti katanya Nanugraha tadi, kita bakal bertemu dengan keluarga yang baru, di mana itu kita akan saling support. Sepakat. Dan emang sukanya adalah dari lomba ku sebelumnya itu kita nggak ada pressure sama sekali, baik dari seniors, dari Alsanya sendiri tuh kita ya good luck, have fun lah, kayak intinya dari mereka kayak gitu. Ini lomba-lomba kalian berangkat silahkan, menang kami bangga, kalah pun kami tetap bangga dengan kalian. Dan itulah suka yang saya dapatkan dari keluarga baru saya, terutama dari Alsa dan dari teman-teman delegasi gitu. Berarti nggak ada pressure yang Sama sekali. Iya Kak. Oh. Oke, next bisa mungkin Elsa menambahkan. Mungkin apa ya sukanya, mungkin selain tadi yang dibilang sama kakak-kakak semua, kita bisa bonding, gak hanya buat teman-teman kita, sama kakak-kakak tingkat juga kita bonding, kayak sharing pengalaman, oh ternyata gini. Jadi kayak lebih banyak dengar cerita aja sih dari teman-teman, sukanya gitu. Kalau dukanya mungkin sedikit keteteran ya sama kuliah. Kalau misalnya kita nggak pinter-pinter time management, mungkin kita kayak agak kewalahan dengan pembagian tugas-tugasnya itu
gitu aja sih. Oke, aku udah dengar banyak-banyak insight baru nih. Oke, karena kita udah ngebahas mengenai delegasi dari tiap lombanya, di sini aku mau nyinggung nih mengenai project manager sama observer. Karena aku juga bingung kayak kebanyakan orang tuh main karakternya tuh delegasi, sedangkan orang belakangnya itu observer tuh project manager juga penting kan. Mungkin dari Elsa atau Mas Nugraha, siapa yang mau duluan? Mungkin ya udah, aku aja. Mungkin ini observer dulu kan berarti. Iya. Sebenarnya tugasnya itu sesuai namanya aja sih, observe team membernya. Selain itu kayak kita kayak bantu tim member buat riset. Jadi kita juga mau nggak mau kita harus pelajari substansi dari materinya itu sendiri. Terus selain itu juga kita bantu formatting. Jadi kayak observer itu sebagai tugasnya sebenarnya cukup simple, observe. Terus ya kalaupun dia selain observe dia juga bisa kayak apa ya ngomongnya, delegasi selanjutnya lah di jadi dia udah punya pengalaman dengan privilege dari Jadi kamu pengen ikut Iya, lagi tahun depan. ya. Mungkin Mas Nugi bisa Oke. nambahin. Oke, mungkin cerita, maksudnya menjelaskan terkait project manajernya kali ya. Bener yang diomongin tadi, bahwasanya project manager itu adalah orang yang dibalik layar delegasi, yang dimana aku project manager dan delegasi juga gitu. Jadi aku mengurusi delegasi di balik layar dan di layar juga gitu. Nah, Berarti. untuk project manajernya itu sesuai namanya juga, project manager yang dimana kalau bisa didefinisikan itu sebagai manajer atau enggak yang mengasistensi delegasi lombanya, yaitu delegasi NMCC Alsa Piala Mahkamah Agungnya gitu. Nah, ya jadi ya tugasnya sama seperti manajer pada umumnya. Jadi kayak sebelum lomba pun aku bertugas dulu kayak membuat surat izin kegiatan lomba, terus bikin proposal, terus mengajukan Sponsor. surat pendanaan, sponsor kayak gitu-gitu. Nah, terus pun selama istilahnya kayak selama lomba pun aku bertugas sebagai delegasi dan aku bertugas sebagai project officer, yang dimana aku juga menyiapkan banyak hal kebutuhan delegasi gitu. Bahkan setelah lomba pun masih banyak yang aku urus, kayak contoh laporan pertanggungjawaban kayak gitu-gitu. Jadi ya bener orang yang dibalik, orang yang membantu delegasi di balik lombanya delegasi juga gitu. Tapi aku pengen nanya deh Mas, Iya, itu boleh. berat gak? Berat, jujur berat. Karena ya jujur berat sih, karena apa yang aku sampaikan di awal tadi kan, kayak aku ikut lomba delegasinya aja nggak bisa waktu buat sama keluarga, sama kuliahku sendiri aja, prioritasku aja. Aku dulu jujur nggak bisa bagi waktu, susah banget, struggle banget buat bagi waktu. Apalagi ada tugas tambahan dari project manager, itu jujur susah. Tapi solusinya ada, maksudnya solusi yang pertama pasti manajemen waktu kan, kayak skala prioritas. Oh oke, mungkin hari ini yang perlu diprioritaskan banget adalah berkas-berkas, apa istilahnya kayak apa yang aku urus tentang project manager sebagai project manager. Berarti yang artinya aku harus mendahulukan tugas-tugas sebagai project officer. Nah, terus aku juga memberikan pengertian ke teman-teman delegasi, kayak seperti guys, karena aku ada yang harus aku urus sebagai project officer, project manager. Jadi aku mungkin hari ini latihan, maksudnya kayak yang aku kerjain di delegasi, maksudnya yang aku kerjain sebagai delegasi mungkin agak delay nggak apa-apa ya, agak tertunda nggak apa-apa ya gitu. Dan aku ya, dan beruntungnya teman-teman delegasiku juga sangat ngertiin aku dulu gitu. Jadi sebagai project officer dan sebagai delegasi gitu. Makasih ya Mas. Oke, next. Mungkin Elsa ada yang mau ditambahkan dari project manager? Sorry. Mungkin sama sih sebenarnya dari Mas Nuge. Apa kayak ya itu tadi sukanya mungkin ya bonding, terus tapi dukanya agak keteteran. Kuliahnya keteteran ya. Tapi kayak udah selesai sebagai PM, kita tuh kayak lebih spesial aja sih dari orang kayak ya udah kita udah ngerti ini, kayak udah ini kecil lah gitu. Soalnya kita ngurusnya sendiri gitu. Jujur nambahin dikit ya apa yang dia katain Elsa tadi. Benar, maksudku kayak karena kalau misalnya boleh jujur, kalau dibandingin nih tugasku sebagai project manager sama tugasku sebagai delegasi, sama-sama berat. Tapi kalau stresnya itu lebih banyak sebagai project manager. Karena
wow, stres banget lah istilahnya, kayak mungkin kalau lomba kan kalau misalnya aku nggak bisa, maksudnya kayak ada yang aku susah ya aku minta backup, atau enggak aku minta arahan atau minta juga sama teman-teman gitu kan. Tapi kalau project manager ya aku harus berdiri sendiri sebagai project manager gitu. Gitu sih. Mungkin kita semuanya dikerjain sendiri mungkin ya. Betul. Oke, next aku mau nanya nih, kalau untuk berkas-berkas yang harus dipenuhin itu apa aja sih sebagai seorang project manager? Oke, mungkin dari selama pengalaman NMCC dulu, udah aku mention di awal tadi bahwasanya sebelum open recruitment, sebelum pembukaan pendaftaran delegasi NMCC, itu aku udah kerja. Maksudnya kayak udah mulai ada announcement dari manajerku dulu kalau sebagai project manager jangan lupa buat surat izin kegiatan dulu ke fakultas, terus buat proposal juga dan yang lain-lain. Kalau SIK sama proposal udah turun, baru udah mulai istilahnya kayak udah bisa mulai jalan yang lain-lain, kayak contoh SPD itu kan surat pengajuan dana. Terus kalau misalnya SPD udah turun, ya bisa jalan ke sponsorship, kita nyari sponsorship karena ya tahu sendiri lah ya, apa istilahnya kayak lomba NOCC ini butuh duit yang sangat banyak gitu kan, apa. Jadi ya sebisa mungkin cari sumber dana yang nggak memberatkan delegasi gitu. Itu yang pertama, mungkin berkasnya itu tadi CSIK, proposal, terus SPD. Terus ini selama latihan kan kayak kita butuh tempat latihan kan. Kebetulan dulu NMC waktu delegasi NMCC ku latihan itu gedung BFA Uner belum roboh, belum dihancurin. Jadi kita dulu dapat tempat latihan di gedung B, lebih tepatnya di Sekre BEM sama Sekre BLM gitu. Nah, itu kan pasti ada perizinannya kan, perizinan dari ke fakultas, perizinan ke pihak BEM BLM-nya kayak gitu. Jadi itu ada surat izinnya. Jadi kayak buat surat izin, koordinasi, kayak boleh nggak bolehnya latihannya jam berapa sampai jam berapa, terus hari apa yang boleh latihan sama nggak boleh latihan kayak gitu-gitu. Jadi itu salah satu berkas yang aku siapin. Nah, terus nggak hanya itu aja, itu kan surat izin latihannya. Nah, itu kan latihan kayak sehari-hari waktunya latihan sehari-hari kan. Nah, terus kayak latihan sidang itu juga kan kita butuh ruang sidang di gedung C gitu kan. Ruang sidangnya itu juga aku harus buat suratnya, surat perizinan, dan surat perizinannya itu pasti nggak yang langsung langsung sekali buat surat izin, yaitu buat sampai aku selesai lomba, enggak, itu kayak kadang di follow up terus, buat surat lagi buat perpanjangan kayak gitu-gitu. Dan ya seperti itu proses surat izin latihannya. Nah, terus ini juga kan perlombaanku dulu kan masih online, jadi berupa rekaman video gitu. Nah, jadi kita rekaman di PN Surabaya gitu kan. Maksudnya latihan ke PN itu kan juga perlu surat izin, perlu koordinasi sama KPN setempat kayak gitu-gitu. Jadi aku buat surat izinnya dan follow up sama pihak pengadilan negerinya, dan dibantu teman-temanku yang lain juga supaya bisa dapat izin, bisa tembus lah bahkan latihan di PN juga pernah, dan perekaman sidangnya, lombanya juga bisa tembus kemarin ya, alhamdulillah gitu. Nah, terus ini juga apa yang aku ceritain tadi awal juga, bahwasanya kan kita sering konsultasi sama praktisi, sama dosen pun sering konsul tentang kita, itu pun pasti ada persuratannya juga. Jadi ya buat surat izin juga ya sama kayak buat surat izin latihan yang tadi gitu. Gitu sih kira-kira. Banyak banget ya ternyata. Lupa satu hal, LPJ. Jadi kalau ada LP-nya juga. Iya, soalnya pasti semua proker, semua kepanitiaan, semua lomba pasti kalau ada SIK, ada penutupnya LPJ, laporan pertanggungjawaban gitu kan. Nah, mungkin ini cerita sedikit cerita tentang mungkin salah satu cerita dukanya sebagai project manager tadi kali ya. Karena NMCC ada terminnya panjang 6 bulan, dan juga 6 bulan ini juga kepotong akhir tahun kan, lombanya mulai September, selesainya bulan Maret. Jadi LPJ ku itu 2 termin, dan ini ada hubungannya sama keuangan gitu kan. Jadi LPJ-nya termin pertama itu aku buat LPJ-nya itu di bulan Desember, yang dimana bulan Desember itu udah hektik-hektiknya latihan sidang. Tapi aku harus ngumpulin LPJ, ngumpulin nota, itu pusing banget dulu, stres banget jujur. Ya, itu buat LPJ. Karena itu laporan buat, maksudnya LPJ yang karena akhir tahun juga, dan ada kebutuhan dana yang harus disupport oleh fakultas buat di awal tahun gitu kan. Oke, LPJ waktu itu alhamdulillah nggak ada kendala. Nah, terus lanjut nih lombanya kan dari Januari sampai Maret kan. Nah, itu juga
buat LPJ lagi, LPJ yang kedua gitu kan. Jadi LPJ kedua malah lebih susah lagi, lebih stres lagi meskipun lombanya selesai, tapi overall aman. Jadi ya itu sih berkas yang paling terakhir, yang paling penting juga selain SIK ya LPJ adalah berkas yang penting setelah lombanya selesai gitu. Keren banget mas, keren banget jujur. Keren banget, berat tapi. Kerennya berat. Tapi worth it gak, Nuk? Jujur worth it. Worth it. Karena apa istilahnya kayak, karena meskipun dukanya ada, maksudnya kayak rasa sakitnya ada, tapi ya itu tadi pengalamannya ya sangat worth it lah pengalamannya. Jadi bersyukur banget bisa melalui itu semua gitu. Mungkin kalau dari Elsa gimana, dia mau ditambahin atau? Mungkin mau nambahin, selain dari SIK kita juga kayak kemarin itu di EMCC itu kan kita ke luar negeri kan, Vietnam. Jadi selain ngurus SIK kita juga ngurus tiket pesawat, paspor, terus hotelnya. Kita kayak wah itu agak luar biasa sih. Kayak aku tuh jujur selama aku hidup itu aku nggak pernah mesen tiket buat diriku sendiri. Kayak hotel pesawat, tiket itu aku udah terima jadi jedang. Itu PM aku ngurus hampir 10 orang buat ngurus tiket pesawat ke hotel. Itu juga diurus sama PM ya? Iya, itu tuh belum lagi kayak salah satunya kayak paspornya ada yang inilah itulah. Itu tuh kita harus kayak gimana caranya ini harus selesai itu ya, tapi puji Tuhan udah selesai. Terus aku kayak merasa kayak ini tuh pengalaman masuk kayak 10 list pengalaman paling berharga di hidupku. Besok buka travel bisa. Iya, udah bisa terus maju semua. Oke, karena udah banyak banget nih share mengenai project manager, terus delegasi, observer. Mungkin dari kata ini jelas sih. Mungkin dari teman-teman kakak-kakak ini ada yang ditambahin mengenai kesan dan pesan. Kenapa sih anak FH UNER ini harus terlibat dalam lomba hukum? Ada yang mau mulai dulu? Rams dulu. Kita udah di pertama, Rams dulu. Itu dulu kali ya. Rams dulu. Kalau lomba aku sendiri, aku bicara tentang AIMCC ya. Itu emang kita tuh kayak seperti lawyer lah kerjaannya. So, if you want to be a good lawyer, you need to work yourself so hard. But if you want to be a great lawyer, you need to experience international mooting competition at least once in your lifetime. Asik. Keren. Kalau dari Mas Dito ada slogan-slogan kayak gitu juga mungkin. Oh boleh, kalau Rams ada slogan, aku juga ada slogan dong harusnya. Ya, karena ini berlaku ke semua kompetisi ya. Dan menarik tadi international experience juga ya. Kalau aku sih ya, struggle that you do today is the single way to build a better future sih. Jadi ikut lomba itu ya untuk masa depan kita gitu loh. Kita kita yuris yang mana kerjanya tuh pasti dengan praktik-praktik hukum gitu loh. Nggak hanya teori-teori yang kita baca udah selesai, tapi kita praktikal gitu loh. Jadi apapun itu hal yang bisa mendukung kita untuk bisa berpraktis, yaitu build our future better lah tentunya. Itu sih dari aku. Bagus. Oke, mungkin dari Mas Nugraha. Ya, kesan-pesan ya. Mungkin dari awal dulu, kalau misalnya teman-teman di sini mau ikut lomba, tentuin dulu apa ranah minatnya kemana. Karena kan kita semua di sini ranah minatnya beda-beda. Kayak aku emang dari awal penasarannya ke peradilan semu, terus Rams juga maksudnya ke internasional arbitrase gitu kan. Nah terus Dito juga sebenarnya delegasiku juga, delegasi NMCC juga, tapi dia juga mencoba lomba lain di Legend itu juga, berarti Dito minat arahnya ke sana gitu kan. Nah itu yang pertama pasti tentuin dulu teman-teman ikut lomba itu pasti kan berdasarkan niat kan. Nah niat lombanya itu niat lomba yang mana gitu kan, karena lomba hukum itu banyak gitu kan. Nah tapi kalau jadi jangan paksakan kalau teman-teman nggak minat. Kayak contoh nih, mungkin kalau aku sekarang masih belum minat dan ngerasa nggak pede buat lomba debat, yang ngapain aku paksain buat ikut lomba debat hukum gitu kan. Jadi ya pasti ikuti lomba yang kalian suka lah yang pertama pasti. Nah terus kalau ngomongin masalah kesan, ya kesimpulan dari apa yang kita obrolin tadi, sebenarnya mengikuti lomba itu pengalaman yang sangat berharga, meskipun mungkin kalau menang kalah itu kan mutlak ya, maksudnya kan itu adalah hal yang biasa dalam perlombaan, tapi pengalaman yang kita semua dapatkan selama ikut lomba apapun itu pasti istilahnya jauh membuat kita lebih berkembang lagi gitu loh. Jadi ya nggak salah buat ngikut lomba,
nggak salah buat ikut lomba dan nggak salah untuk buat mencoba ikut lomba yang ada di hukum. Maksudnya selama kita kuliah ada lomba apa, minatnya apa, ya udah kalian ikutin itu nggak ada salahnya. Mungkin gitu sih yang bisa aku Terakhir sampaikan. ngobrol soal debat. Ini fun fact. Aku ikut AIMC itu karena kita tolak debat 2 kali. So buat kalian jangan pernah berhenti mencoba ya. Keren. Elsa gimana nih Elsa? Menurutku lomba itu merupakan suatu wadah yang benar-benar harus diambil tiap orang, karena selain kita juga nggak hanya belajar, kita langsung praktik, terus kita banyak kenal dengan, karena pada akhirnya ntar kita kan bukan hanya soal terpaku secara teori, kita kan ntar kerja itu ketemu orang, lingkungan, kita bisa kenal lingkungan kita, bahkan diri kita sendiri. Jadi menurutku lomba itu udah privilege yang sangat besar untuk diambil. Udah itu aja sih. Mungkin segini dulu ya teman-teman dari kakak-kakak yang keren ini udah berbagi tentang pengalamannya di legal competition. Mungkin next lagi kita bakal ngobrol-ngobrol lagi mungkin kali ya. Boleh. Dan Feel free. jangan lupa untuk teman-teman ikut Sampai Lupa ikut AIMCC ya. AIMCC. Oke. Jangan lupa ikut lomba ya. Jangan lupa ikut lomba. Bye bye. Oke, terima kasih. Makasih teman-teman.